Assalamualaikum anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan tubuh yang sehat, kita bisa terus bersemangat untuk belajar dan bisa terus bersemangat untuk menuntut ilmu. Sebelum kita memulai pelajaran, ibu mau ngecek kehadiran terlebih dahulu ya. Apakah anak-anak ibu hadir semua dalam pelajaran kita kali ini? Dan silahkan anak-anak ibu isi absensi yang sudah disediakan di grup WA ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang materi kelas 4, mata pelajaran matematika, yakni tentang KPK dan FPB. Tapi sebelum masuk ke pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang kita peroleh bermanfaat dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa mampu menjelaskan pengertian KPK dan FPB. Siswa mampu mencari KPK dan FPB dari dua bilangan. Siswa mampu menentukan KPK dan FPB dari dua bilangan dengan tepat setelah memahami penjelasan dari guru. Oke, selanjutnya ibu mau bertanya kepada anak-anak ibu tentang kelipatan persekutuan dari dua bilangan. Kalian pasti tahu kan kisah tentang Kerajaan Sriwijaya dan penjajahan Belanda? Nah, yang ingin ibu tanyakan adalah bagaimana jika Kerajaan Sriwijaya bekerja sama dengan penjajah Belanda? Dan kondisi tersebut disebut dengan apa? Ada yang tahu? Ya, benar sekali, bisa disebut bersatu. Ada lagi yang lain? Ya, benar sekali, bisa juga disebut dengan persekutuan. Nah, berdasarkan kisah tersebut, kalian bisa mengetahui apa arti dari persekutuan. Oke, langsung saja kita masuk ke pembelajaran ya anak-anak. Kita akan belajar tentang KPK dan FPB. Siapkan alat tulis kalian dan simak pelajarannya baik-baik. KPK atau kelipatan persekutuan terkecil adalah kelipatan dari bilangan-bilangan yang paling kecil di antara kelipatan persekutuan atau kelipatan yang sama lainnya. Untuk mencari KPK, kita bisa mengalihkannya secara langsung, menggunakan garis bilangan, menggunakan pohon faktor, dan menggunakan teknik tabel. Setelah ini, ibu akan menjelaskan cara mencari KPK satu persatu ya, dimulai dengan mengalihkan secara langsung. Contohnya, tentukan KPK dari 4 dan 6. Berikut ini adalah bilangan kelipatan 4 dan bilangan kelipatan 6. Kalau kalian lihat pasti ada bilangan yang sama ya. Itu dinamakan kelipatan persekutuan. Berapa sajakah itu? Ada 12, 24, 36, 48, dan seterusnya. Nah, dari kelipatan persekutuan 4 dan 6, pasti ada kelipatan persekutuan yang paling kecil. Ayo, ada yang tahu anak-anak ibu? Ya, benar sekali. Kelipatan persekutuan yang paling kecil adalah 12. Sehingga KPK 4 dan 6 adalah 12. Selanjutnya, kita menggunakan garis bilangan. Contohnya, Tono dan Bagas mengikuti latihan berenang bersama-sama. Tono berlatih 2 hari sekali dan Bagas berlatih 5 hari sekali. Jika hari ini Tono dan Bagas berlatih bersama, berapa hari lagi mereka berlatih bersama-sama lagi? Nah, pertama kita buat dulu garis bilangan. Panah yang berwarna hitam menunjukkan waktu Tono berlatih berenang, yaitu 2 hari sekali. Dan panah berwarna biru menunjukkan waktu Bagas berlatih berenang, yaitu 5 hari sekali. Nah, dari animasi tersebut dapat dilihat ada 2 angka yang dilewati oleh Tono maupun Bagas, yaitu angka 10 dan 20, di mana angka 10 dan 20 merupakan kelipatan persekutuan.
Nah, dapat dilihat bahwa kelipatan persekutuan terkecilnya adalah 10. Jadi, Tono dan Bagas berenang bersama-sama 10 hari lagi. Cara yang ketiga yaitu kita menggunakan pohon faktor. Pada video sebelumnya kalian sudah tahu ya bagaimana cara mencari faktor sebuah bilangan menggunakan pohon faktor. Nah, sekarang coba kita tentukan KPK dari 24 dan 30 dengan menggunakan pohon faktor. Yang pertama, kita temukan faktorisasi prima dari 24. Kemudian kita cari faktorisasi prima dari 30. Nah, bisa kita lihat bahwa faktorisasi prima 24 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3. Ada 3 perkalian 2 ya, sehingga bisa disederhanakan menjadi 2 pangkat 3 kali 3. Untuk faktorisasi prima dari 30 adalah 2 kali 3 kali 5. Nah, untuk mencari KPK, kita harus mengalihkan semua faktor prima, yaitu 2 pangkat 3, 3, 2, dan 5. Tapi jika ada faktor prima yang sama, kita pilih pangkat yang paling besar, yaitu 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. Sehingga didapatkan hasil bahwa KPK dari 24 dan 30 adalah berapa anak-anak? Ya, pintar sekali anak-anak ibu. Hasilnya adalah 120. Cara yang terakhir untuk mencari KPK adalah dengan menggunakan teknik tabel. Seperti apa ya? Kita lihat dulu contohnya. Tentukan KPK dari 24 dan 30. Kita buat dulu tabelnya, kemudian kita bagi kedua bilangan tersebut dengan bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2. 24 dibagi 2 sama dengan 12, dan 30 dibagi 2 sama dengan 15. Kemudian kita bagi lagi dengan 2. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Karena 15 tidak bisa dibagi 2, maka tetap kita tulis 15. Selanjutnya masih kita bagi 2 ya. 6 bagi 2 sama dengan 3, dan 15 tidak bisa dibagi 2, jadi tetap kita tulis 15. Selanjutnya kita bagi 3. 3 bagi 3 sama dengan 1, 15 bagi 3 sama dengan 5, dan yang terakhir kita bagi 5. 1 tidak bisa dibagi 5, jadi tetap kita tulis 1, dan 5 dibagi 5 sama dengan 1. Pada teknik tabel untuk mencari KPK, kita harus mengalihkan semua faktor prima pembagi, yaitu bilangan yang berada di dalam lingkaran tersebut. Sehingga KPK dari 24 dan 30 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 5. Bisa kita lihat ya, ada 3 perkalian 2. Sehingga dapat kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 3 kali 5. Dan hasilnya adalah 120. Nah, samakan cara mencari KPK dan menggunakan pohon faktor. Materi selanjutnya adalah tentang faktor persekutuan terbesar, yaitu faktor dari bilangan-bilangan yang nilainya paling besar di antara faktor persekutuan atau faktor yang sama lainnya. Untuk mencari persekutuan terbesar, kita menggunakan pohon faktor dan teknik tabel. Cara yang pertama, kita menggunakan pohon faktor. Perhatikan contohnya ya anak-anak. Tentukan FPB dari 40 dan 60. Kita buat dulu pohon faktor dari 40. Faktorisasi prima dari 40 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 5 atau 2 pangkat 3 kali 5. Selanjutnya kita cari dulu faktor dari 60. Nah, faktorisasi prima dari 60 adalah 2 kali 2 kali 3 kali 5 atau 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Nah, untuk mencari faktor persekutuan terbesar, kita harus mengalihkan pohon faktor prima yang sama, tapi dengan pangkat yang paling kecil. Dari faktorisasi prima dari 40 dan 60 tersebut, ada 2 angka ya yang sama, yaitu 2 dan 5. Nah, jadi FPB dari 40 dan 60 adalah 2 pangkat 2 kali 5 atau 20. Nah, mudah kan ya anak-anak? Teknik yang kedua yaitu dengan menggunakan teknik tabel. Contohnya, Citra mempunyai 90 permen dan 60 coklat. Permen dan coklat tersebut akan dibungkus di dalam kantong plastik dengan jumlah sama banyak. Berapa paling banyak kantong plastik yang diperlukan Citra?
Nah, teknik tabel ini caranya sama ketika kita mau mencari KPK pada penjelasan Ibu sebelumnya ya. 90 dan 60 kita bagi dulu dengan bilangan prima yang paling kecil yaitu 2. 90 dibagi 2 sama dengan 45. 60 dibagi 2 sama dengan 30. Selanjutnya kita bagi 2 lagi ya. Karena 45 tidak bisa dibagi 2, maka tetap kita tulis 45. 30 dibagi 2 sama dengan 15, lalu kita bagi dengan 3. 45 dibagi 3 sama dengan 15. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Kemudian kita bagi 3 lagi. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Karena 5 tidak bisa dibagi 3, maka tetap kita tulis 5. Dan yang terakhir kita bagi dengan 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1, dan 5 dibagi 5 sama dengan 1. Nah, dalam teknik tabel untuk mencari FPB, kita kalikan semua faktor prima yang dapat membagi kedua bilangan. Mana saja bilangan itu? Ya, benar sekali, ada 2, 3, dan 5. Jadi, FPB dari 90 dan 60 adalah 2 kali 3 kali 5, sehingga hasilnya adalah 30. Jadi, plastik yang diperlukan oleh Citra adalah 30 lembar. Baiklah, untuk kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu KPK atau kelipatan persekutuan terkecil adalah kelipatan dari bilangan-bilangan yang paling kecil di antara kelipatan persekutuan atau kelipatan yang sama lainnya. Untuk mencari KPK, kita bisa mengalihkannya secara langsung menggunakan garis bilangan, menggunakan pohon faktor, dan menggunakan teknik tabel. Dan FPB atau faktor persekutuan terbesar yaitu faktor dari bilangan-bilangan yang nilainya paling besar di antara faktor persekutuan atau faktor yang sama lainnya. Untuk mencari persekutuan terbesar, kita bisa menggunakan pohon faktor dan teknik tabel. Oke anak-anak, sampai di sini dulu ya. Semoga bisa difahami dan jangan lupa tetap belajar dan dibaca kembali bukunya ya. Selanjutnya untuk tugas mandiri kalian, silakan kalian kerjakan soal-soal berikut. Dan jangan lupa untuk mengirimkan hasil pekerjaan kalian di WA grup yang sudah Ibu sediakan ya. Oke, dengan berakhirnya pembelajaran kita pada hari ini, semoga ilmu yang kita peroleh bermanfaat dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu minggu depan ya anak-anak Ibu yang hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.